Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian kedua, ya, akan melakukan instalasi Odoo Maintenance ya. Oke. Sebagai persiapan ya untuk melakukan instalasi, Anda harus mendownload. eh, Pertama yang harus didownload adalah RDBMS ya, Relational Database Management System PostgreSQL. Linknya di sini ya. Jadi, nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kalau pakai Windows dia download ya, kalau dia klik sini, kalau dia pakai Linux download di sini. Terus yang kedua, Anda harus mendownload Odoo ya. Odoo yang terbaru nanti uh, ini linknya ya. Kemudian nanti keluar seperti ini tampilannya ya. Kita coba lihat ini yang untuk Postgres ya. Anda bisa kalau pakai Linux yang 64 bisa klik di sini. Kalau yang Windows pakai di sini. Untuk yang uh, Odoo-nya Anda bisa download di sini kalau pakai Windows ya. Kalau pakai Linux tergantung Linux-nya. Kalau keluarga Debian nanti pakai di sini. Kalau pakai Red Hat dia di sini dan seterusnya ya. Ini versi terbaru 19 ya. Oke, saya sudah download ya. Saya sudah download. Jadi ini dia. Setelah di-download maka berikutnya adalah kita menjalankan PostgreSQL. Jadi kita akan install PostgreSQL. Di sini cukup klik 2 kali. Oke, kita tunggu. Jadi kita akan install PostgreSQL. Ya. Nah, nanti di PostgreSQL ini eh, kita akan diminta password untuk admin ya. Jadi adminnya, usernya biasanya Postgres, kemudian kita pakai misalnya contohnya passwordnya PG 2026 ya. Ini tahun 2026 ya. Nah, password ini digunakan ketika nanti kita menggunakan aplikasi PG Admin ya. Jadi aplikasi ini pada saat ini sudah terinstall ya pada saat Anda melakukan instalasi Postgres. Nah, ini koneksi ke servernya menggunakan ini ya. Oke, kita coba lihat apakah sudah. Oke, next saja. Ya. Ini tempat penyimpanannya ya. Oke, kita klik semuanya ya sudah. Kemudian data direktorinya. Oke, next. Nah ini dia ya, passwordnya misalnya tadi kita pakai ini aja ya, PG 2026 ya, oke. PG 2026, PG 2026, oke. Ya, ini contoh aja ya, Anda bebas nanti mau gunakan apa. Oke, ini portnya 5432, kita next. Kemudian kita next aja ya. Next. Nah, dia akan melakukan instalasi ya. Ya, karena proses instalasinya cukup lama, mungkin kita skip saja nanti ya. Kita skip saja video ini. Oke, sepertinya sudah akan selesai ya. Dia sedang oke. Sudah selesai ini ya. Kemudian apakah perlu stack builder ya. Kita coba. Nah, kalau perlu dia akan download nih ya. Mungkin kita tidak usah aja. Ini oke, selesai ya untuk Postgres. Kemudian berikutnya adalah
kita buka pgadmin ya. Tadi waktu install Postgres dia ini otomatis sudah terinstall ya. Nah, nanti kita akan buat user dengan nama openpg ya. Kemudian passwordnya openpg pwd ya. Kenapa pakai ini? Karena di Udo ini biasanya eh, menggunakan user ID sama ini ya. Nah, ini adalah user ID dan password yang akan digunakan oleh Udo untuk membuat database nantinya. Ya, pada saat instalasi membuat database, si Udo ini menggunakan user ini. Oleh karena itu dia harus sebagai bisa login, super user ya, bisa buat database, bisa buat user ya, bisa create load nih, bikin bikin user dan seterusnya ya. Ikuti saja ini. Oke. Kita coba masuk ke pg admin ya. Oke. Kita masuk ke Postgres saja. Postgres. Oke, 18 ya. Ini ada pg admin 4. Oke, kita masuk. Tunggu sebentar. Oke, ya cukup lama ya. Oke, dia sudah terbuka. Nah, di sini connect ke server ya. Connect ke server. Kita coba ya. Postgres 18. Ini mungkin kita tutup saja. Kita tutup saja ini. Oke, connect ke server. Dia nanya nih ya, untuk user Postgres apa passwordnya? Ya, tadi kan passwordnya kita adalah pg 2026 pg 2026 ya. Kita save, jadi kalau kita save nanti dia setiap kali digunakan nggak perlu ngisi password. Nah, dia sudah terkoneksi ini ya. Kita lihat ada 17 database di sini ya. Udo-nya belum ada ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ini ya. Oh, sorry, ini untuk user ya. Database-nya ini baru satu, sorry. Maaf. Kita di sini klik kanan ya, klik kanan, create login ya. Jadi kita buat user sini. Nama usernya tadi kita sudah ini openpg ya. Openpg, passwordnya openpg pwd. Openpg, openpg. Kemudian di sini ada password openpg pwd. Oke. Openpg pwd. Kemudian privilege ya, dapat login ya, kemudian super user ya, ya, dan seterusnya can initiate. Oke, ya. Oke, jadi cukup itu saja ya. Saya khawatir ini salah, coba ya. Saya bikin. Oke, mungkin kita pakai notepad aja. Takutnya passwordnya nggak kelihatan itu.
Notepad. Open pg pwd. Ini ya, kita copy ke sini passwordnya. Oke, kita save. Ya, dia sudah buat nih, open pg ya. Open pg ya. Sudah selesai sampai di sini untuk Postgres-nya. Berikutnya adalah kita masuk ke instalasi Udo-nya. Jadi instalasi ke Udo-nya. Oke, kita klik ya. Nanti dia di sini passwordnya, kita misalnya passwordnya admin master ya. Oke, passwordnya misalnya ini. Oke, kita jalankan Udo-nya. Hasil downloadnya kita jalankan, double klik. Oke, next ya. Ini bahasanya ada Inggris dan Perancis, kita Inggris saja. Next, agree. Postgres ini nggak usah ya, kita udah install tadi. Next. Oke, ya ini nama foldernya, misalnya Udo 19 saja, gitu ya. Foldernya Udo 19. Next, install. Ya. Ya, dia sedang melakukan proses instalasi. Nah, karena cukup lama, jadi videonya saya hentikan dulu. Nanti pada saat selesai kita lanjutkan lagi. Ya, ini sudah selesai ya, kita next saja. Kemudian ya, kita jalankan, kita edit dulu, ada beberapa yang perlu diedit ya. Oke, ya. Jadi masuk ke program Udo-nya ya, nanti ada Udo Comms ya. Ini diedit bagian admin passwordnya ya. Passwordnya kita misalkan admin master ya. Nah, ini untuk apa sih password yang admin master ini? Jadi gunanya ketika misalnya mau bikin beberapa database gitu ya, beberapa perusahaan gitu ya, maka nanti setiap perusahaan itu ya, di holdingnya dia menggunakan admin master ini, kemudian masing-masing perusahaan anaknya nanti bisa menggunakan admin master. Kita masuk ke program file Udo 19 ya, program file PC, program file tadi kita Udo 19 ya, Udo 19 ini dia. Kemudian ada di server ya, di sini ada com ya, Udo com ya. Ini oke. Nah, tadi kenapa ini passwordnya open pwd, ini dia ya. Kemudian password adminnya ini dia ya. Jadi misalnya kita pakai password adminnya admin master ya, biar gampang. Admin master ini kita ganti admin master. Oke. Kemudian kita simpan. Oh, oke. Oh, dia di itu ya, di protect nih.
sama ke file udo. Mau nggak nih? Do you want replace it? Oke. Oh, nggak mau ya. Oke, ini dia di ini ya. Statusnya coba kita rubah dulu statusnya. Properties. Security. Oh, sorry. Ini hidden read only. Nah, ini dia hanya aplikasi yang bisa akses ini ya. Hanya kita allow saja ini untuk saya pakai ini. Edit. Terus sama administrator ya. Allow. Tadi user default kita allow untuk line system coba ya. Kita coba ya. Kita simpan sekarang. Save. Ya, sudah mau ya. Oke, jadi sudah kita buka lagi coba apakah sudah berubah. Oke ya, admin master. Selanjutnya kita perlu juga edit pada ini ya, DBPY. Adanya di server, adanya di udo service DBPY ya. Nah, ini tipenya UTP sama di sininya dirubah ya, English state ya. Kita coba di udo, kemudian ada di folder udo, server udo, service ya, server udo, service, oke, kemudian file db python ya, dbpy ini dia. Oke. Oh, ini dia buka pakai ini ya, Visual Code ya. Tapi bisa pakai ini ya, pakai Notepad. Ini Visual Code nggak apa-apa. Tadi pada bagian kita ini aja, encoding ya. Kita coba copy, kita search, find, encoding. Oke. Di sini encodingnya Unicode ya, kita akan ganti ini. Kemudian ininya juga kita ganti Unicode diganti dengan UTP UTF-8 ya. Template. Encoding sama LC locate ya. Ini diganti dengan UTP template ya. Oke, ini nggak usah. Ini diganti seperti ini.
Terus locate-nya ini jadi ganti. Kita ganti ya. English States 12 1252 ya. Kita copy. Jadi LC locate. Ini lokasinya kita ganti. Nah, ini dia kan pakai C ya. Kita ganti dengan ini. Sama ya. Locate ya udah sama. Oke, kita simpan. Kalau nggak mau lagi nanti di protect lagi. Failed ya, ini di protect ya. Jadi kalau di protect ya kita buka lagi protectnya. Dia mungkin klik kanan, properties. Oke, kemudian security, user default. Nah, kita edit. Kita allows. Apply. Oke. Sekarang kita save. EBP sampai sini. Select criteria. Continue. Oke, coba kita tutup. Nanti kita buka lagi benar nggak udah berubah belum. Kita buka. Oke, udah ya, udah berubah nih. Ini juga sudah berubah. Oke, aman. Nah, sekarang service-nya kita jalankan dulu karena dia service tadi dia sudah jalan, konfigurasinya baru. Service Wudhu. Kita lihat itu sudah jalan belum. KLM itu ini ya, dia running. Kita stop dulu, kita jalanin lagi. Atau sini ya, stop dulu, kita jalanin lagi. Oke, dia sudah berjalan. Kita bisa panggil nih, udah jalan nih. Kita panggil pakai browser localhost oke. Master passwordnya tadi ya, ini admin password, admin master kali ya, master. Emailnya misalnya biarin aja ini admin, ini juga admin aja, admin juga. Oke, kemudian bahasanya nanti kita mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ini bisa kita pakai bahasa Indonesia. HI. Oke, country-nya Indonesia. Nah, ini perlu data demo nggak ya? Kalau kita klik, dia akan memberikan data demo. Ya, sementara kita pakai aja, nanti kita bisa hapus ya. Oke, kemudian buat database. Oh, sorry, nama database-nya. Kita kasih nama database-nya, misalnya UduDB ya. Oke, kita coba. Dia sedang buat database nih ya. Oke. Nah, kalau banyak perusahaan, banyak ya, misalnya nih holdingnya, jadi banyak perusahaan, ini, setiap database ini bisa beda-beda ya.
Misalnya perusahaan A, perusahaan B, ya, database-nya bisa beda-beda. Karena ini software ERP, jadi bukan hanya untuk maintenance ya, bukan untuk pemeliharaan. Jadi ada banyak aplikasi nanti. Kita tunggu, dia sedang membuat. Ya. Kalau terlihat di PG adminnya ya, ini kita refresh, klik kanan, kan satu, nah dua nih, udah ada Udo nih. Nah, dia sedang buat Udo DB ya, sedang membuat database. Oke. Di dalam database banyak tabel-tabelnya. Base. Nanti ada skema, banyak tabel-tabelnya nih. Ya. Dia mesti buat dulu ya. Oh, belum. Tabel. Ini tabel. Dia sedang buat ini. Oh ya, tabel-tabelnya akan dibuat. Oke, lihat saja. Ya, sudah selesai ya. Nah, ini aplikasinya banyak nih ya. Ada penjualan, restoran, penagihan, CRM ya. Knowledge ya, pengetahuan, kemudian pembelian, point of sales, project, banyak sekali nih aplikasinya ya. Nah, cuman kita kan hanya membahas tentang ini ya, maintenance. Nah, ini dia. Kita tinggal aktifkan ya. Nah, aktifkan, klik. Nah, oke, dia sedang menginstal untuk aplikasi maintenance ya. Tunggu dulu, belum selesai dia. Nah, kalau yang upgrade kayak gini nih, biasanya dia perlu upgrade berbayar ya. Ini berbayar. Oke, berarti ini sudah selesai ya. Nah, ini masih ya. Coba ya aplikasi. Nah, ini sudah selesai nih. Oke, dia sudah selesai ya instalasi seluruhnya. Nah, kalau kita lihat di sini di paling pojok ini ada kotak ini ya. Kita klik. Nah, ini ada maintenance ya. Nah, ini di aplikasinya ya. Ini sudah diberikan data ya. Contoh data peralatannya. Nah, ini untuk komputer ya. Nanti kita bisa ganti ini semua nih. Kita hapus saja. Kemudian dia maintenance-nya, pemeliharaannya. Nah, ini juga sudah ada ya. Seperti ini. Oke. Mungkin sampai di sini saja untuk proses instalasi ya. Nanti kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya adalah membuat user-user ya. User-user ya, konfigurasi ini ya. Di sini ada di sini ada pengaturan user ya. Dan nanti kita akan mendaftarkan alat-alat yang ada ya. Oke, demikian untuk bagian kedua ini kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.